kita mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu siap memuji Tuhan. Tuhan yang kedua. Percaya bahwa
Baik, kita akan siapkan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik.
nyawa Kau serahkan. Terima kasih Tuhan. Kau luluhkan hatiku dengan kehadiran tulus. Kau yang membasuh dosa kami Tuhan dengan darah-Mu. Dosa yang berat suka basuh dengan
menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kehormatan besar yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau memanggil kami, Engkau memilih kami, Engkau menetapkan kami. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan yang membayar dosa-dosa kami. Lunas kami dibayar oleh-Mu Tuhan. Kami dipindahkan dari status keberdosaan kami menjadi anak kerajaan-Mu karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau meninggalkan tata kesucian ketinggian-Mu, datang mencari kami Tuhan. Kami yang jauh Engkau buat menjadi dekat dengan Engkau. Kami yang terhilang Engkau bawa kami kembali. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mempersembahkan seluruh tubuh jiwa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Karena itu Bapa, kami siap dibentuk oleh-Mu Tuhan. Kami siap diproses oleh-Mu Tuhan. Kami siap dibaharui oleh-Mu Tuhan. Kami siap dipangkas oleh-Mu Tuhan. Kami siap untuk dirapikan bangunan tubuh kami oleh-Mu Tuhan. Kami siap untuk dibangun di atas dasar-dasar kebenaran-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Ini kami Tuhan. Kuduskan kami dalam darah-Mu Tuhan. Ampuni semua dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Supaya firman Allah benar-benar menempati posisi yang terindah dalam hidup kami. Dan kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukannya Bapa. Berkati hamba-Mu dan berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati kami para hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Berkati kami dan urapi kami terus Tuhan. Pakai hidup kami dan pulihkan kami Tuhan. Sebelum kami berdiri untuk memulihkan umat-Mu Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan di hadapan-Mu tidak menjadi sia-sia Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan. Apa yang kami kerjakan mendapat penghargaan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus tuntun kami semua. Mari Roh Kudus bimbing kami semua. Mari Roh Kudus ajar kami semua. Supaya kami bisa paham kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau Roh Kudus yang mengajar kami, tidak ada orang bodoh dalam dunia ini yang bisa memahami firman-Mu Tuhan. Sebab hikmat bersumber dari Engkau. Dan kalau Tuhan memberikan kami hikmat dan kemampuan, kami akan menyelami firman-Mu. Kami akan menyimpan firman-Mu. Kami akan melakukan dalam hidup kami. Pagari hamba dengan kuasa karam Tuhan. Perkataan Allah yang disampaikan. Roh Kudus tuntun sampai di mana hamba bicara. Dan sampai di mana hamba harus selesai bicara. Segala kemanusiaanku salibkan di bawah salib Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk WL, singers, dan pemain musik. Terima kasih untuk pujian yang Tuhan taruh di hati untuk dibawakan hari ini. Beberapa hari ini Tuhan taruh di hati saya, makanya benar-benar hancur. Ya, tidak ada yang bisa kita buat untuk balas kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita tidak bisa balas dengan apapun juga. Tapi waktu kita belajar mempersembahkan hidup kita, waktu kita belajar untuk menjaga hidup kita, waktu kita belajar untuk berjuang menyenangkan hati Tuhan, kita sedang membayar dan membalas apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Waktu kita menghargai anugerah Tuhan dalam hidup kita, kita sedang melakukan bagian kita untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah kerjakan bagian Tuhan bagi hidup kita. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-10.
Kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-25. Ada banyak ayat di bagian firman Tuhan ini, tapi kita baca beberapa ayat saja. Dengan judul perikop ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup yang baru bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah ibadah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak bicara kapan Dia datang. Tuhan tidak bicara waktu yang tepat bagi Dia untuk Dia datang. Tapi Tuhan membawa kita untuk menilai perkembangan tanda-tanda zaman yang terjadi, ya, dalam kehidupan kita. Kenapa kita disuruh untuk menilai semua dan mulai melihat semua tanda-tanda zaman yang terjadi, yang sedang berjalan dalam hidup kita, supaya membuat kita semakin mawas diri di hadapan Tuhan, supaya membuat kita semakin menjaga hidup kita di hadapan Tuhan, supaya membuat kita semakin berjuang untuk mematikan semua hal yang tidak Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kemarin kita belajar dari bagian firman Tuhan di doa puasa, bahwa ada penghormatan Tuhan bagi diri kita, tapi dalam penghormatan itu juga ada pengorbanan yang harus kita kerjakan untuk Tuhan. Kita semua tidak memenuhi standar untuk diselamatkan oleh Tuhan. Kita semua tidak memenuhi kriteria untuk diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya datang mencari dan menyelamatkan kehidupan kita. Hari ini saya membawa tema bagi kita dalam bagian firman Tuhan ini, milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa hati nurani kita pada dasarnya adalah jahat. Ya. Hati kita ini pada dasarnya adalah jahat. Yeremia 17 ayat 7 katakan bahwa hati kita ini pada dasarnya adalah licik. Ya. Hati kita pada dasarnya jahat. Hati kita pada dasarnya licik. Hati kita pada dasarnya adalah hati yang memberontak kepada Tuhan. Tapi hati kita yang jahat ini, hati kita yang licik ini, hati kita yang tidak beres ini, itu dimurnikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang mengerjakan pemurnian itu dalam hidup kita. Tuhan yang mengerjakan pembersihan hati itu dalam hidup kita. Dan Tuhan waktu Dia mengerjakan pembersihan hati dalam hidup kita, di situ ada tangisan, di situ ada mungkin sungutan, di situ ada mungkin pertanyaan, kenapa kita dibawa masuk Tuhan ke dalam proses seperti ini. Tetapi tujuannya supaya kita memiliki sikap hati yang murni di hadapan Tuhan, karena hati ini tempat Tuhan berdiam. Ya. Kenapa kita disuruh untuk memurnikan hati kita di hadapan Tuhan? Karena waktu hati kita murni di hadapan Tuhan, hal yang pertama, kita punya keberanian
untuk masuk dalam ruang kudusnya Tuhan. Ya, waktu hati kita murni di hadapan Tuhan, waktu hati kita bersih di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa menuduh kita untuk menghadap tahta Tuhan. Tidak ada yang bisa menuduh kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang bisa menuduh kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Waktu hati kita dibersihkan oleh Tuhan. Tapi kalau hati kita tidak dibereskan oleh Tuhan, saudara bisa bersandiwara depan manusia, saudara menyembah di hadapan Tuhan, saudara memuji di hadapan Tuhan, tapi saudara yang tahu bahwa yang saudara lakukan adalah saudara lakukan dalam kesungguhan hati, atau saudara sedang bermain-main dengan Tuhan. Saudara sedang tertuduh karena ada hal yang belum dibereskan di hadapan Tuhan. Karena itu, waktu hati nurani kita, waktu hati kita dibersihkan di hadapan Tuhan, kita punya keberanian untuk masuk ruang kudusnya Tuhan. Di ruang kudus ini, kalau kita belajar tentang tabernakel, di ruang kudus ini ada kandil. Di kandil itu ada perapian yang tetap bernyala. Perapian yang tetap bernyala itu menandakan tentang kehadiran Tuhan. Ya, perapian yang tetap bernyala dalam kandil di ruang kudus itu melambangkan kehadiran Tuhan. Jadi sepanjang api itu menyala, berarti Allah hadir di tengah-tengah kemah suci. Allah hadir di tengah-tengah bait Allah. Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Apa pelajaran rohani yang kita dapat dari bagian firman Tuhan ini? Bahwa waktu kita ada di ruang kudusnya Tuhan dengan kebersihan hati kita, api kita harus tetap dijaga. Ya. Api ini bicara tentang apa? Api ini bicara tentang doa kita kepada Tuhan. Api ini bicara tentang penyembahan kita kepada Tuhan. Api ini bicara tentang kehidupan kita dalam perjuangan untuk memuliakan Tuhan. Waktu kita tetap menjaga hal itu, kehadiran Tuhan akan tetap menyertai kehidupan kita. Tidak semua anak Tuhan disertai Tuhan. Ya. Ada anak Tuhan yang cukup bangga dengan keselamatan yang dia miliki. Dia berpikir asal saya selamat, saya tidak menyakiti orang, saya tidak bikin ini, selesai. Ya. Pertanyaannya sekarang, api dia menyala atau tidak? Kalau api dia tidak menyala, kehadiran Tuhan tidak ada dalam hidup dia. Makanya ada banyak juga anak Tuhan ikut Tuhan bertahun-tahun, kehidupan rohaninya stuck begitu saja. Ada anak Tuhan ikut Tuhan bertahun-tahun, sedikit goyah dalam satu hal, dia akan memutuskan untuk menjauh dari Tuhan. Ada anak Tuhan ketika pergumulannya tidak dijawab oleh Tuhan, ketika masalah menimpa hidupnya, dia akan membuat keputusan-keputusan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi waktu seorang anak Tuhan ada di ruang kudus dan menjaga kandil api itu tetap bernyala, ya, menjaga rohnya tetap bernyala-nyala di hadapan Tuhan, menjaga hidupnya tetap berjuang untuk benar di hadapan Tuhan, kehadiran Tuhan akan hadir dalam hidup dia. Waktu kehadiran Tuhan hadir dalam hidup dia, Tuhan akan bicara banyak hal untuk mengubah kehidupan kita. Waktu Tuhan hadir dalam hidup kita, dia bukan Tuhan yang diam, dia Tuhan yang bekerja. Dia Tuhan yang akan menasehati kita. Dia Tuhan yang akan menginsafkan kita. Dia Tuhan yang akan menegur kita. Waktu kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dari ruang Maha Kudus, ketika api itu bernyala di hadapan Tuhan, baru kita masuk dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Kita dianggap layak untuk mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Makanya pada zaman PR, kalau imam-imam bakar apinya tidak menyenangkan hati Tuhan, mereka masuk dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan, mereka langsung dibunuh sama Tuhan. Ya? Saudara, kita bersyukur kita hidup di zaman anugerah. Saudara dan saya bikin dosa hari ini, saudara datang minta ampun sama Tuhan, Tuhan tetap mengampuni kita.
Saudara hidup di zaman PL, saudara bikin dosa dengan Tuhan, saudara langsung dibuat mati sama Tuhan. Seorang imam waktu dia bakar api dan api itu tidak menyukakan hati Tuhan, dia melangkah masuk ke dalam ruang maha kudusnya Tuhan, dia langsung dibunuh oleh Tuhan. Makanya seorang imam itu masuk dalam ruang maha kudusnya Tuhan, kakinya dipasang giring-giring. Selama dia bergerak dan giring-giring itu berbunyi, jemaat tahu dia masih hidup. Tapi waktu giring-giring itu sudah tidak berbunyi, berarti dia sudah dibunuh oleh Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melayani di altar Tuhan, dia akan ditarik keluar seperti seekor binatang. Saudara bayangkan, makanya orang-orang sering bilang, Tuhan dari zaman PL itu Tuhan yang jahat. Maka percayalah Tuhan di zaman PB. Karena mereka tidak tahu yang selalu saya bicara, kasih Tuhan mengandung dua unsur ganda. Dalam kasih Tuhan ada belas kasihan, ada kemurahan. Dalam kasih Tuhan ada didikan dan ada disiplin rohani bagi hidup kita untuk tetap kembali kepada Tuhan. Hal yang kedua, waktu hati kita dibersihkan oleh Tuhan, Tuhan akan berperan sebagai imam besar bagi kita untuk membawa perkara kita di hadapan Allah. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Tuhan adalah perantara antara kita dengan Bapa di sorga. Dia adalah pendoa syafaat kita. Dia adalah imam besar yang membakar korban melalui darahnya, dan itu berlaku sekali seumur hidup kita. Ya. Imam-imam di zaman dulu membakar korban, ada berbagai jenis korban yang mereka bakar. Ada korban penghapus salah, ada korban penebus dosa, ada korban ini dan itu yang dibakar. Yesus dalam peran sebagai imam besar, dia menyelesaikan korban itu sekali. Dia membawa darahnya ke takhta Allah Bapa di sorga dan mempersembahkan itu sebagai korban yang hidup di hadapan Allah Bapa, dan itu berlaku sekali seumur hidup. Waktu kita bersihkan hati nurani kita dengan benar di hadapan Tuhan, peran Tuhan sebagai imam besar dalam hidup kita akan kita alami dalam hidup kita. Roma pasal 8 dikatakan, ada keluhan-keluhan kita pun yang kita naikkan tidak terucapkan. Roh Kudus menolong kita, dan itu disampaikan kepada imam besar dan diteruskan kepada Allah Bapa di sorga. Satu waktu saya akan bicara rotasi doa itu. Ya. Rotasi doa itu berjalan seperti apa? Ya, saudara, waktu untuk bersihkan hati nuranimu, bersihkan hatimu di hadapan Tuhan, dan engkau masuk menghadap Allah dengan hati yang bersih, Tuhan akan mengambil peran sebagai Tuhan imam besar di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, waktu kita memiliki sikap hati yang bersih di hadapan Tuhan, maka poin yang berikut adalah kita akan memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Ya. Kita akan memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Dikatakan di sini, marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Tuhan yang menjanjikannya adalah setia. Jadi waktu kita bereskan hati kita di hadapan Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan iman yang dibangun di atas dasar hati yang bersih, iman yang dibangun di atas dasar hati yang murni adalah iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang tidak bisa digoncang oleh apapun juga. Ada pujian katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Nyanyi, tapi prakteknya bisa nggak lakukan? Bisa tidak lakukan? Waktu orang melukai engkau, waktu orang menyakiti engkau, waktu ada persoalan dalam hidupmu, dan persoalan itu memiliki jangka waktu yang panjang,
apakah engkau bisa tetap katakan sekali Yesus, hanya Yesus. Harapanku kepada Yesus tidak akan pernah hilang. Supaya kita bisa mencapai pertumbuhan iman yang teguh, jangan pernah jauhkan diri dari ibadah. Ya. Saudara yang sampai hari ini belum terhisap dalam FA, baik di Sentani maupun di Waena, saya berharap dengan kasih Tuhan mulai Rabu ini saudara masuk dalam FA. Kalau mau bilang sibuk, semua orang sibuk. Saya juga sibuk. Ya. Saya tinggal jauh di angkasa. Kalau tidak karena kondisi tidak bisa jalan atau hujan lebat, mungkin itu kita tidak bisa datang. Iya. Kadang-kadang anak-anak tidak bisa antar. Saya harus bayar maksim dengan anggaran sekian berangkat menuju ke rumah Ibu Dedi untuk berangkat. Bukan mau berhitung dengan Tuhan, tidak. Tapi cinta Tuhan itu yang membuat. Ya. Haus dan lapar akan Tuhan itu yang membuat. Karena dalam FA, dalam komsel, seorang anak kecil pun bicara firman, kalau saya respon dengan baik, ada rema yang memberkati hidup saya. Kadang kita butuh orang lain bicara firman buat kita. Kadang kita butuh orang sharing kehidupan dia buat kita. Kadang kita butuh orang bukakan berkat rohani yang dia dapatkan buat kita. Untuk kita semakin diperkaya pemahaman kita tentang Tuhan. Dan itu bisa kita dapatkan di FA. Saudara datang ibadah seperti ini hanya dua arah. Saudara dengar saya bicara. Tapi di FA suara saudara dalami firman, saudara bicara firman, saya diberkati, Bapak Gembala diberkati, Bapak Ohe diberkati. Di FA saudara melatih diri untuk mulai memproklamasikan Allah bekerja seperti apa dalam hidupmu. Kalau hatimu bersih di hadapan Tuhan, engkau akan mengalami cinta Tuhan yang luar biasa. Orang bilang awal kenal Tuhan itu kasih mula-mula. Tapi saya mau bilang, tiap hari kau harus memiliki kasih mula-mula sama Tuhan. Dulu hujan panas, kau lari cari Tuhan. Sekarang pun hujan panas, harus cari Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak pernah berkurang standarnya buat kita. Jadi jangan kau kurangi standarmu. Awal saya bertobat, saya berapi-api dengan Tuhan. Sekarang saya mulai menjauh dari api itu dari Tuhan. Jangan kembali. Waktu hatimu dibersihkan oleh Tuhan, engkau akan mengalami iman yang teguh. Iman yang tidak mudah goyah oleh apapun juga. Dan hal itu hanya bisa kau kerjakan ketika kau ada di dalam persekutuan ibadah. Karena dibilang dalam ibadah itu ada saling menasihati di dalam. Karena hari Tuhan semakin dekat. Hal yang berikut, waktu kita memiliki sikap hati yang benar dalam Tuhan, kita tidak akan dengan sengaja berbuat dosa. Ya? Sebab kita tidak dengan sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak akan ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang yang durhaka. Ini bicara tentang kemurtadan, tapi saya membawa kita ke arah lain. Waktu hatimu mulai bersih di hadapan Tuhan, jangan pernah sengaja membawa dirimu jatuh dalam kelemahan. Lalu engkau mulai mengasihani dirimu. Aduh, memang saya ini begini sudah. Begini sudah saya. Saya sudah berjuang, tapi saya jatuh lagi. Itu kau sedang mengasihani dosamu. Dan kau sedang membuka pintu lebar bagi ruang bagi iblis untuk tetap memperbudak hidup. Dan waktu kau melakukan hal itu, kita juga akan mengalami hukuman dan penghakiman dari Tuhan. Jadi bukan orang yang murtad saja yang mengalami penghukuman dari Tuhan. Kita yang sengaja bikin dosa karena kita mulai mengasihani diri kita. Kita mulai mengasihani kelemahan kita. Kita mulai mengasihani apa yang ada dalam kehidupan kita.
Tuhan bilang kita juga akan menemui hal yang mengerikan dari Tuhan. Kalau engkau dalam perjuangan untuk menyenangkan hati Tuhan, tiba-tiba kau harus mau tidak mau engkau harus melakukan hal yang tidak menyenangkan. Itu beda daripada kau membawa dirimu masuk untuk melakukan dengan penuh kesadaran melakukan hal yang tidak menyukai hati Tuhan. Paulus bilang, apa yang tidak aku kehendaki dalam hidupku, itu yang kadang aku buat. Ini bicara tentang perjuangan dia untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya kenapa Tuhan berdoa buat kita? Tuhan bilang, aku berdoa buat kamu karena roh kamu itu penurut, tapi daging kamu lemah. Itu Yesus loh yang berdoa buat kita. Karena dia imam besar kita. Waktu dia berdoa buat kita, tapi kita tidak merespon itu dengan terus membersihkan hati kita di hadapan Tuhan, maka kita akan jatuh dalam mengasihani kelemahan kita dan sengaja melakukan hal yang menjijikkan hati Tuhan. Jadi, mari kita belajar bersama memiliki sikap hati yang betul-betul bersih di hadapan Tuhan. Karena hati kita yang tadinya jahat sudah dibersihkan oleh Tuhan. Tubuh kita yang tadinya cemar oleh dosa sudah dibasuh dengan air murni dari Tuhan. Bicara air murni adalah bicara firman Tuhan. Firman Tuhan membawa kita untuk melakukan hal apapun. Hal yang berikut, sikap hati kita ketika kita bersih di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang tidak membalas kesalahan orang lain dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kita tidak punya hak untuk membalas kejahatan orang lain buat kita. Sekalipun kita punya kemampuan untuk melakukan hal itu, jangan. Ya, waktu kau ambil porsinya Tuhan, Tuhan akan berdiam diri. Tapi waktu kau berdiam diri, Tuhan akan jalankan porsinya Tuhan bagi kita. Waktu kita jalankan porsi kita, mungkin kita akan berakhir di penjara. Tapi waktu Tuhan jalankan porsi Tuhan bagi kita, kita akan duduk diam dan melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa terjadi bagi hidup kita. Dan kita tidak perlu melakukan dosa apapun di dalam kondisi seperti itu. Ya? Jadi ada begitu banyak hal yang harus kita perhatikan waktu kita menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Hal yang terakhir, waktu kita menjaga hati kita di hadapan Tuhan, kita akan masuk dalam kehidupan ketekunan doa di hadapan Tuhan. Ya, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh yang dijanjikan itu. Ya, dikatakan bahwa ketekunan itu akan membuat kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ketekunan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak mengundurkan diri dari Tuhan. Ketekunan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketekunan itu akan membuat kita menjadi tetap percaya kepada Tuhan. Dan ketekunan ini bukan sekedar doa biasa. Makanya kemarin saya katakan, doa itu juga membutuhkan tenaga. Saudara duduk 1-2 jam di hadapan Tuhan, itu membutuhkan tenaga, itu menguras pikiran, itu menguras tenaga, itu menguras hatimu. Karena engkau merasakan beban yang harus kau bawa di hadapan Tuhan. Supaya bagaimana Tuhan memulihkan bukan hanya hidupmu, tapi Tuhan memulihkan keluargamu, Tuhan memulihkan orang-orang di sekitarmu, Tuhan memulihkan banyak hal dari hidupmu. Dan saudara, kalau doa itu
tidak membutuhkan waktu 5-6 menit. Kita membutuhkan waktu yang lama di hadirat Tuhan. Dan itu yang dinamakan ketekunan. Kalau berdoa, semua orang bisa berdoa. Anak kecil juga sudah berdoa, bisa berdoa. Anak-anak sekolah minggu, saya sudah berdoa, tutup ibadah, mereka bisa berdoa. Doa makan, mereka bisa berdoa. Tapi tidak semua orang bisa bertekun di hadapan Tuhan. Tapi orang-orang yang bertekun di hadapan Tuhan, orang-orang yang hidup dalam ketekunan di hadapan Tuhan, orang-orang inilah yang akan memperoleh janji Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang inilah yang tidak akan pernah mundur dari Tuhan walaupun apa yang terjadi. Dan orang-orang seperti ini yang akan punya iman untuk percaya sekalipun mereka belum lihat jawaban dari Tuhan mereka. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya ketekunan di hadapan Tuhan. Karena itu mari memiliki sikap hati yang benar. Ya, jangan pernah bergeser sedikit pun dari sikap hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Supaya kita mendapatkan banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan bagian firman Tuhan di siang hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.